그대저와 함께 달려 Ready for action let's go 트럼프 물을 쳐주러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Apriliani. Nama saya Marsa Amalia Sari. Nama saya Damayanti. Nama saya Neni Hasana. Nama saya Temi Didano Iklan. Nama saya M. Fadil Febrian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan konsep eksponen. Aja sih penemu konsep eksponen itu. Penemu konsep eksponen ada 3. Yang pertama John Napier, yang kedua René Descartes, yang ketiga Michel Stiefel. Ketiga gambar penemu konsep eksponen. Pada tahun 1616, John Napier menemukan bilangan desimal. John Napier juga merupakan penemu bilangan logaritma, yang memang ada hubungannya dengan bilangan eksponen. John Napier menyadari bahwa setiap bilangan bisa diubah dalam bentuk eksponen maupun logaritma. Apa sih fungsi kita mempelajari konsep eksponen? Fungsinya ialah untuk menyederhanakan dan mempersingkat bilangan perkalian. Bagaimana bentuk umum eksponen? Yaitu kurung buka 6A pangkat 3 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 4. Penyelesaian kurung buka 6A pangkat 3 kurung tutup pangkat 2 per 2A pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 2 dikali kurung buka 4 pangkat 3 kurung tutup pangkat 2 per 2A pangkat 4 sama dengan 18A pangkat 2. Terima kasih. Ada beberapa sifat eksponen. Sebutkan satu persatu beserta contohnya. Yang pertama, pangkat penjumlahan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Kurung buka perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Contohnya. 2. Pangkat pengurangan. A pangkat M sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N kurung buka pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang kurung tutup. Contohnya. 3. Pangkat perkalian. Kurung buka A pangkat M kurung tutup pangkat N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N sama kurung buka. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali kurung tutup. Contohnya. 4. Pangkat perkalian bilangan yang dipangkatkan. Kurung buka A kali B kurung tutup pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Kurung buka perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga kurung tutup. Contohnya. 5. Perpangkatan pada bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya. 6. Pangkat negatif. Pada sifat ini, jika kurung buka A N kurung tutup di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika A N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas itu negatif, maka saat menjadi positif. Kita lihat rumus dengan contohnya. 7. Pangkat pecahan. Pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika diubah jadi eksponen akar N dari A pangkat M. Nah, ketika itu diubah jadi eksponen akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang, dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. Kita lihat rumus dan contohnya. Contohnya. 8. Pangkat A pangkat 8 pangkat A pangkat 0 sama dengan 1 kali
satu titik untuk sifat yang satu ini. Syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau A sama dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Mau tahu kenapa bisa gitu? Contoh sifat eksponen. Contohnya